Hai Sobat Diplomat, saya Eji, saya Bunga. Dan pada cerita diaspora kali ini, kita mau bertemu sama salah seorang dokter gigi dari Indonesia nih. Siapa kira-kira namanya? Dokter Andriani. Nah, jadi beliau ini sudah 25 tahun lah ya di California Selatan. Nah, kita udah sampai di kantornya, jadi yuk kita cari tahu lebih lanjut. Let's go! Kita pakai laughing gas, nitrous. So, karena pasien itu kebanyakan anak-anak kayak aku atau sing nervous, jadi perlu dikasih laughing gas. Apa manfaatnya tuh? Laughing gas supaya relax. Tapi kalau sudah besar, mulai suka, wah ini bahaya. Mulai ketagihan, sampai no, kamu nggak perlu. Tapi kecil membantu. Biar nggak ada trauma juga. Bukan untuk anak kecil. Untuk resolusi. Orto. Orto. Tadi perlu orto. Ortodontis. Perawatan Behal. Ya, behal. Ya. Sini saya memang buka kayak restoran kan. Kalau dibuka kan lebih bersih. Kalau enggak kan orang modalnya. Beneran dibersihin nggak ya? Actually we do good job because you're under observation. She's cooking. She's making steamed rice. Saya buka praktek 2002. Saya ke Amerika tahun 92. Waktu saya ke sini, saya sebetulnya udah dokter gigi dari Indonesia, lulusan Trisakti. Bagus sekolahku. Terus habis gitu saya ulang lagi sekolah 2 tahun di USC untuk persamaan supaya jadi dokter gigi Amerika. Setelah selesai, saya lanjutin untuk spesialis dokter gigi anak di Boston 2 tahun. Habis selesai kepengen coba state lain. Saya ke Chicago untuk ambil fellowship bagian dokter gigi anak-anak, sekalian mau tahu untuk mengajar di University of Illinois Chicago. Ya, tapi karena orang Indonesia kedinginan. Habis itu saya pindah lagi ke Florida. Ya, so saya ambil license di Florida dulu sebelum kembali ke California. Saya praktek di Florida. Saya pikir wah ini enak nih kayak di Indonesia panas, tapi ternyata kepanasan. Sudah salah ya. Nggak kerasan lagi, pindah balik lagi ke California. So I think California is still the best. Waktu itu setelah lulus saya nggak sempat ke PTT, tapi saya langsung ke sini karena saya mau buru waktu untuk cepat selesai sekolah lagi sini. Kita basically ulang lagi 2 tahun itu untuk jadi dokter gigi di Amerika. Ya. Dan saingannya juga banyak waktu itu untuk spesialis. Ya.
Untuk lulusan dari Indonesia untuk masuk ke USC atau Loma Linda 2 tahun untuk menjadi dokter gigi persamaan lulusan Amerika, terutama untuk yang mau jadi spesialis mungkin lebih baik diulang lagi karena memang beda, karena kasus-kasusnya kan beda di Indonesia sama di Amerika. Di Amerika kita based on the state, seperti di New York itu kan East Coast, jadi bisa mencakup beberapa state, itu 1 license. Untuk Florida 1 license, California 1 license untuk semua California, Hawaii juga 1 license. Paling susah itu sebetulnya Hawaii, terus Florida, dan California, itu paling susah. Nggak bisa. Hanya bisa di California. Ya, karena license saya untuk California dan license yang satunya untuk Florida. Office saya ini di tengah-tengah ya, jadi kalau kalian ke office saya multicultural, jadi mesti bisa bahasa macam-macam, sedikit-sedikit, ya, itu perlu untuk anak-anak, itu perlu. Di sini di Diamond Bar area kita banyak orang Asia, ya, Hispanic and then some Caucasian, some also African American, so we have almost everybody here. Banyak, kebanyakan anak-anak kecil Indonesia ke sini. Ada yang dari Jakarta, datang tiap tahun ya, paling jauh dari Indonesia justru, dari Bandung. Ya. Ada juga dari KJRI ya, anak KJRI. Anak KJRI, yang terutama anaknya Bapak Fadli. Mereka dari takut jadi hebat sekarang. Iya, perlu. Kita harus tingkatkan kebersihan, hygiene, rutin. Itu saya rasa perlu. Dan saya di sini juga pergi ke banyak sekolah-sekolah anak-anak untuk memberi pendidikan. Ceramah oral hygiene supaya kita bisa increase hygiene, not seperti dulu. Saya suka barang-barang anak-anak kecil. Iya, sih semua ini itu memang beda ya sama anak-anak. Kita nggak bisa treat seperti orang dewasa. Ya, jadi harus kita cara bicara, kita harus tunjukin mau di apa, nggak bisa langsung dikerjain. Ya, itu penting supaya nggak trauma. Di sini itu lebih, saya rasa kalau teknik kerja dokternya semua kita belajar sama, tapi hanya tergantung kasusnya yang beda. Di Indonesia sebenarnya kita lebih banyak kasus yang dikerjakan, jadi dokter-dokter gigi Indonesia di sini ini saya boleh bilang skillnya sudah hebat. Karena kasus di Jakarta waktu saya sekolah di Trisakti kita banyak kasus lebih banyak daripada di sini. Jadi benar-benar kita well trained. Jadi no doubt the theory sometimes is different karena kita menghadapi kasus lain, culture beda. Jadi approach-nya juga lebih konservatif. Kalau di sini lebih konservatif, ya, lebih kosmetik, konservatif, ya. Sebetulnya di Indonesia tuh kita juga ada spesialis. Cuman kebanyakan orang-orang kita pergi ke satu dokter untuk family dentist dikerjakan dengan satu dokter. Kalau di sini kebanyakan kita respect other specialist, misalnya kalau oral surgeon, meskipun dokter umum bisa ngerjain, kita bagi kerjaan juga ke tiap spesialis. Karena kalau ada malpraktis, so lebih baik dikerjakan dengan tiap-tiap spesialis, sehingga family. Sebaiknya untuk, karena saya spesialis anak, rekomendasi dari American Pediatric Dentistry, the first check-up itu sebetulnya umur 1 tahun. Karena untuk new family, new parents, kan kita tidak tahu kapan harus stop bottle.
botol susu itu umur 1. Umur 1 mungkin mereka mikir giginya kan belum ada, tapi kan sudah ada sebagian. Jadi kita mulai maintenance, bagaimana brushing 2 kali sehari, cleaning the tongue, misty floss. Kita nggak boleh juga sharing dengan anak kita karena lubang itu kan caries dari bakterial. The bakterial bisa transfer dari satu gigi ke gigi lain, juga bisa transfer dari satu orang dari ibu ke anak. Jadi kalau kita ke dokter gigi umur 1 tahun, tujuannya itu untuk mendidik orang tuanya sebenarnya. Bagaimana take care untuk baby, start dari umur 1 tahun. Dan kita harus check up every 6 bulan, kalau sampai perlu mungkin 3 bulan. Ya, sedangkan untuk umur 6 sampai 8 tahun, kalau kita ada kelihatan tendensi giginya crowding, so bisa konsultasi sama ortodontis early age. Jadi nggak terlalu terlambat. Gitu. Ya, so umur 1 tahun is first recommendation. Juga makanan kita recommend tidak makan candy. Minuman, jus, chocolate milk, soda, itu yang bikin cavity. It's not only brushing, tapi the drink is gonna cause cavity more than the candy. Saya sendiri suka candy, tapi nggak boleh sticky candy. Ya, dan hard candy. Saya agak keras. So I believe, there is no tomorrow. Jadi kalau kita bisa kerjain hari ini, kita kerjain hari ini. And nothing we cannot do. If we survive, we will do everything. Yeah. Never give up. Iya. Right? Yeah. Problem is good to make you learn. Right? Take it as a challenge. When you win it, you feel so good. Ya, kalau ada problem, justru bagus ini ada problem. Wah, sekarang yang dipikir bagaimana memecahkan. Jangan panik. Kalau panik nanti bisa saya kasih nitrous. Tenang saja, problem pasti ada. Cuman pasti ada solusi juga. Jadi nggak usah panik. Oke? Ya, kita kesini semua banyak challenge, tapi you need to pass it through. We can make it. Kita orang Indonesia, kita sudah tahan banting dan kuat mentalnya. Ya, semoga berguna. Kalau ada yang perlu bisa just call Bapak Fadli, okay? Or anything you can call my office. Ya, thank you. Yeah.